Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'du. Alhamdulillah, masyaallah, la quwata illa billah. Di part kedua ini, Bapak akan menjelaskan materi ilmu berwudu. Oke, dimulai dari furudul wudu. Furudul wudu yaitu kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Jadi tidak semua kegiatan berwudu kita disebut wajib. Tidak semua kegiatan atau gerakan wudu kita itu dihukumkan wajib dalam agama. Wajib itu sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh tidak, dan apabila tidak dilakukan akan mendapat dosa atau tidak sah suatu kegiatan itu apabila kita meninggalkan fardu atau kewajiban dalam berwudu. Nah, langsung aja. Kewajiban-kewajiban dalam berwudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Maksudnya itu mengucapkan lafaz atau kalimat niat ketika membasuh bagian wajah. Ya, ini bagian wajah nih. Bagian wajah itu dimulai dari tumbuhnya rambut bagian atas. Jadi kalau misalkan mulainya dari sini, ini bagian wajahnya dimulai dari sini ya, dari jari nih. Terus, nah, pinggirannya bagian telinga ini nih, anting-anting nih. Terus, nah, bawahnya ini lipatan ini nih, atau lak-lakan. Nah, itu wajib terbasuh. Misalkan kita nadangin air gini. Nah, ketika air pertama kali mendarat di wajah kita, buru-buru pasang niat di hati. Tek. Nah, itu toharata lis-shalah misalkan. Itu di hati ya, yang wajib ya. Jadi, tadangin air, tempelkan ke bagian wajah. Ini air kan mengalir nih. Ketika air pertama kali menyentuh wajah kita, kita buru-buru niat di hati. Niatnya bebas. Minimal banget niatnya nawaitu toharota lis-shalah. Nawaitu toharota lis-shalah. Ya, aku niat bersuci untuk sholat. Pakai niat lain boleh. Nawaitul wudu'a lis-sholati faradhu lillahi ta'ala boleh. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar faradhu lillahi ta'ala. Nah, itu yang panjang juga boleh, bebas jadinya. Yang wajib kalian mengerti maknanya atau artinya dan kalian ucapkan di hati. Nah, itu niat yang wajib. Jadi bukan di tangan. Bukan pas lagi ngocok tangan, itu salah. Ya. Mutlak salah, nggak sah wudunya, sholatnya pun nggak sah. Ya, jadi yang pertama itu niat di hati ketika air pertama kali menyentuh wajah. Ya, bebas, boleh dari atas, boleh langsung ke pipi, afdolnya dari atas. Asal jangan dilemparin ke muka begitu. Strak, makruh itu nggak boleh ya. Kurang disenangi. Ya. Kalau yang punya janggut, misalkan janggutnya agak tebal, alhamdulillah kita nggak punya karena kita masih muda. Nah, bagi yang punya janggut, itu diseling-selingin janggutnya, kumisnya, pokoknya alisnya, semua lipatan-lipatan yang ada di wajah kita wajib usap kayak gini aja. Setelah membasuh airnya, kayak gini nih, kan gini nih. Di hati niat. Nah, itu toharata lis-shalah. Begitu misalkan di hati ya, jangan diucapin. Karena yang wajib di hati. Nah, terus kita basuh. Nah, alisnya kita raba-raba mata kita. Kita perhatikan lipatan-lipatannya menggunakan jari kita. Nih, sela-sela hidung nih. Terus kumis. Nih kan bibir ada lipatan di sini nih. Kita wajib ngangain dikit. Gini nih. Ini juga nih. Nah, itu yang apik. Sekali wajib. Jadi, yang pertama niat.
Yang kedua itu membasuh wajah keseluruhannya. Nah, jadi satu gerakan dua rukun, ya. Satu gerakan dua rukun. Gerakan ini yang tadi itu membasuh wajah sambil niat. Nah, niat membasuh wajah. Niat di hati membasuh wajah. Tuh ya. Dua, membasuh wajah keseluruhannya ya. Itu batas-batasnya, perhatikan tuh. Pokoknya kalau kamu mulai rambutnya misalkan agak lebih nih, 4 jari misalkan dari sini rambutnya agak botak. Nah, kamu basuhnya dari situ tuh. Bukan dari sini. Kalau Bapak kan dari sini nih tumbuhnya. Kalau kamu tumbuhnya agak ke belakang, misalkan dari sini, nah kamu wajib membasuh dari situ juga. Itu batasan wajah kamu, ya. Paham? Atau dari sini, misalkan sedikit jidatnya. Nah, rambut pertama yang jadi batasan antara jidat kamu itu kamu basuh, ya. Dilebihin lebih afdol sunahnya. Nah, itu yang wajib. Niat dan membasuh wajah 1 kali wajib. Sunnah 3 kali. Lalu yang berikutnya membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan, batasan tangan itu dari sikut nih. Ini wajib terbasuh nih. Lebihin deh 2 jari deh segini nih. Nah, ini wajib terbasuh semua. Boleh dari sini. Kalau ada air keran, misalkan kamu jatuhin airnya dari sini ke bawah, boleh dari dari telapak tangan kamu turunin ke bawah, terserah. Yang kayak gimana aja, kayak gini misalkan nih. 1, air tuh kita ratakan pakai tangan kita. Nih, sela-sela jarinya tuh. Ini lipatan, kan ada lipatan-lipatan nih. Wajib kita giniin nih agar terbasuh oleh air. Nah, bagi yang punya kukunya kurang keurus, nih kamu sela-selain nih agar terkena air. Kalau yang memakai jam tinggal diginiin aja. Yang penting kamu pastikan air ini sudah membasuh seluruh bagian tangan kanan kamu. Dah, cuma sekali aja wajibnya. Sunahnya 3 kali. Nah, untuk yang sunahnya yang 3 kali itu dihabiskan kanan dulu. Jadi maksudnya jangan selang-seling. Kanan, kiri, itu salah. Menyalahi keutamaan. Jadi sunahnya 1 nih. Si sikut ini wajib diginiin karena ini kulit lipatan. Khawatir tidak terbasuh, maka dari itu wajib dibuka kayak gini. Kalian usap, kalian ratakan 1. Tuh, sela-selanya. Terus lagi 2. Tuh. Lagi 3. 3 kali. Nah, ini sunahnya 3 kali. Lalu kemudian tangan kiri. Nah, sama tangan kiri juga. Basuh keseluruhannya. 1, 2. Tuh. 3. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan selang-seling. Itu menyalahi keutamaan. Kemudian yang keempat, menyentuh sesuatu dari kepala, baik kulit kepala maupun rambut pada batas kepala. Nah, minimal banget 3 jari deh dari bagian rambut kita nih kena kulitnya. Misalkan kamu rambutnya sayang dibasahin, kamu nadangin air, cukup begini aja. Yang penting kena kulit kepala sama rambutnya. Nah, itu yang wajib ya. Sunahnya ini tadangin air. Nah, kan masih ada sisa air nih di tangan nih. Kamu usap kepala kamu nih, telunjuk atau jari tengah nih, telunjuk boleh, jari tengah boleh. Lebih enaknya jari tengah disatuin kayak gini. Jempol ditaruh di jidat. Dimulai dari batasan rambut yang depan. Gini nih. Tuh, terbasuh semua bagian kepala sampai ke batasan rambut yang belakang. Balik lagi. Nah, kemudian pinggirannya memakai bagian jempol tangan ini. Nah, begitu. 1,
diulangin lagi. 2. Nah, 3. Nah, itu sunnahnya ya. Jadi terbasuh semua. Nah, kalau yang biasa ngedawamin sunnah membasuh kepala ketika berwudu 3 kali seperti itu, insya Allah sampai tua itu nggak ubanan, sekalipun uban sedikit. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ubannya dikit, ya, nggak sampai putih semua, nggak, insya Allah. Coba buktiin dari sekarang, ya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, ya. Jadi membasuh air ke kaki. Ini kaki nih, kaki kanan. Kita basuh sampai mata kakinya juga wajib terbasuh ya. Jadi dialiri air telapak kaki, terus ini kan lipatan nih, wajib kita basuh lagi, kita usap. Nah, depannya juga kan lipatan, wajib kita buka lipatannya begini. Pakai tangan kiri ya kalau kaki ya, jangan pakai tangan kanan. Kaki kiri, kaki kanan tetap pakai tangan kiri ya, kayak gini. Tuh tapaknya tuh wajib tuh, jangan sampai lupa. Nih untuk sela-selanya pakai kelingking. 1, 2, 3, 4. Kalau kukunya nggak keurus, ya males gunting kuku di hari Jumat, gini nih, kelingking kiri masukin ke sela-sela, terus jari tengah masukin ke kukunya. 1, 2, disela-selain kukunya juga tuh biar air masuk ke kuku kalian sampai jempol ya, mulai dari sela-sela kelingking ya. Nah, sunnahnya sampai sini ya, pokoknya dibasuh tuh, itu aja 3 kali. 1 sunnahnya nih ya, 2, 3 tuh, jadi terbasuh semua. Pastikan batasan-batasannya itu telah terbasuh oleh air nih, jangan asal. Kemudian baru deh setelah 3 kali sunnahnya kaki kanan, baru basuh kaki kiri sama. 1, sela-selanya pakai tangan kiri juga ya, jangan pakai tangan kanan. 2, nah 3, tuh sunnahnya selesain lagi. Udah selesai. Yang keenam yaitu tertib. Yang terakhir itu tertib. Artinya mengikuti ketentuan berwudu dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi secara berurutan. Ya, tidak boleh dirubah atau diputar balikan. Ya. Misalkan dimulai dari tangan dulu terus baru niat muka, itu nggak boleh, itu nggak tertib. Dan juga harus sesuai dengan ketentuan batasan-batasan basuhannya ya. Oke. Kemudian sunnah-sunnahnya dalam berwudu itu banyak banget. Ini Bapak akan jelaskan yang sering kita lakukan aja dalam keseharian. Yang pertama bersiwak. Nah, bersiwak menggunakan tangan kanan. Nah, ini misalkan siwaknya nih, batang siwak. Ini megangnya kayak gini nih, 3 jari di atas, kelingking di bawah, jempol di bawah. Tuh, ini dimulai ke atas, kanan sekali, kiri seperti angka 8, 2 kali ini. 2, 3. Nah, bagi yang punya siwak. Lalu mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mengocok tangan. Itu 2, 3. Nah, terus ada doanya. Doa juga sunnah, nggak wajib. Lalu setelah itu kumur-kumur, itu sunnah 3 kali. Pastikan tidak ada noda-noda atau jigong-jigong yang nyelip di gigi kalian ya. Setelah kumur-kumur, kemudian
memasukkan air ke hidung. Nah, itu juga sunnah. Nah, satu. Kedua, nyingsringin air dari hidung. Nah, itu kalian buangnya ke kiri. Wajib disingsringin tuh. Kalau mau virus-virus atau penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di hidung kita keluar semua. Jadi masukin air, jangan dihisap ya. Kalau dihisap, airnya nanti masuk ke mata, itu menyebabkan kebutaan, berbahaya. Jadi cukup didorong aja, jangan dihisap menggunakan hidung. Didorong aja pakai tangan. Jadi airnya masuk ala kadar, nanti kamu sing-sringin. Kayak gitu ya. 3 kali. 1, 2, buangnya ke arah kiri ya. 3. Nah, itu bisa menyebabkan virus-virus keluar semua dari hidung kita ya. Penyakit sinus itu bisa sembuh, terhindar dari pilek, apalagi virus-virus kayak lagi musim sekarang nih, virus corona. Nah, itu minimal kita sehari wudhu 5 kali. Amalin ya sunah-sunahnya. Insya Allah Allah Ta'ala jaga dari virus-virus yang mencelakakan kita. Amin. Kemudian membasuh muka 3 kali itu sunnah. Membasuh tangan 3 kali itu sunnah. Lalu membasuh seluruh bagian kepala seperti gerakan yang tadi Bapak contohin itu sunnah 3 kali. Terus membasuh telinga. Nah, membasuh telinga itu sunnah. Sunnahnya seperti apa? Dua-duanya langsung. Ini nadangin air langsung. Airnya ini jangan sampai masuk ke dalam ya. Cukup dibasuh aja bagian luarnya. Set. Nih, caranya nih. Ini jari tunjuk dua-duanya masukin ke lubang telinga. Nah, si jempol untuk membersihkan bagian belakang telinga nih. Belakang telinga yang ini. Masukin telunjuk ke sini. Putar-putar 3 kali. Lalu setelah selesai 3 kali kalian putar nih. Telunjuk mengikuti arah telinga. Nah, setelah selesai muter, lalu jempol ke depanin. 1. Ambil air lagi. 2. 3. Nah, itu insya Allah sampai tua kagak tuli atau budak, terhindar dari penyakit budak atau tuli. Selain itu telinga kita bersih, pendengaran kita semakin tajam. Nah, ada doanya juga. Di setiap gerakan wudhu itu ada doanya ya. Yaitu sunnah dibaca. Ya, setelah itu membasuh tengkuk leher itu sunnah juga. Sekali aja. Kemudian membasuh telapak kaki 3 kali. Membasuh telapak kaki 3 kali itu sunnah. Membasuh kakinya itu sunnah. Membasuh kakinya itu wajib. Nah, membasuh 3 kalinya itu sunnah ya. Kemudian setelah itu doa setelah wudhu. Nah, baca doa setelah wudhu itu sunnah. Sunnahnya menghadap kiblat. Kalau Bapak dulu ngaji sebutannya itu doa setelah wudhu menghadap kiblat. Menghadap kiblat, jadinya nggak asal ngadep ya. Kita cari arah kiblat, lalu kita angkat tangan kita. Doanya ini kurang lebihnya yang udah Bapak pelajari ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kurang lebihnya. Dihafalin ya. Sayang kalau nggak dibaca. Nah, masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya, tapi saat ini Bapak jelaskan sampai segini saja. Inti dari pembelajaran yaitu diamalkan. Makanya Bapak pesan, sudah belajar ilmunya, kalian wajib amalin. Jangan keluar dari tuntunan yang telah diberitahukan ya. Apabila keluar, apalagi rukun-rukunnya nggak benar makainya,
batasan-batasannya tidak diperhatikan, maka tidak sah wudhunya. Apalagi airnya, asal air aja. Ya, paham sampai sini? Oke, di pertemuan berikutnya kita akan belajar doa-doa wudhu ya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridho. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.